Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini kita akan membahas 8 kelelahan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kehidupan kita sehari-hari kita ada rasa lelah, capek. Nah, kita ingin lelah kita jadi lilah. Lelah kita menjadi mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Nah, kelelahan apa sajakah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama, lelah dalam berjihad di jalannya. Ini bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 111 yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi itu lelah dalam berjihad di jalan Allah, itu adalah lelah yang disukai oleh Allah. Tadi dalam surah At-Taubah ayat 111. Jadi Allah akan membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Jadi kalau kita lelah dalam berjihad di jalan Allah, ya, insya Allah tidak akan sia-sia jihad kita itu. Karena apa? Karena Allah telah membeli diri orang mukmin itu dengan diri dan hartanya, dan dibalas oleh Allah dengan surganya. Masya Allah, ya. Kemudian lelah bagaimana lagi yang disukai oleh Allah dan Rasulnya? Lelah dalam berdakwah, lelah ya dalam mengajak kebaikan. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Fussilat ayat 33 yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada Allah mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi lelah sukai Allah dan Rasulnya adalah lelah dalam berdakwah, mengajak kebaikan. Kita lihat bagaimana perjuangan para rasul dan mengajak ya umatnya siang malam, ya. Ada banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya, tetapi lelah itu adalah lelah yang disukai Allah. Karena lelah yang melaksanakan hal-hal yang baik, lelah mengajak kepada kebaikan, lelah karena mengajak orang untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Lelah kita hanya lelah sebentar dunia saja, tetapi nanti Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa karena itu adalah kebajikan menyeru kepada Allah, mengejarkan kebaikan. Karena apa? Karena kita adalah hamba Allah, selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu juga akan datang pada diri kita, karena itu akan juga akan mengiringi kita. Masya Allah. Yang ketiga, lelah bagaimana yang disukai Allah dan Rasul adalah lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Surah Ar-Rum ayat 69 yang artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Lelah di beribadah, amal soleh mungkin lelah ya, ada mungkin yang waktunya kita tidur bangun sepertiga malam terakhir, atau ya lelah mungkin misalnya melaksanakan amal soleh lainnya, misalnya apa, lelah mungkin dia dalam berpuasa, lelah dia mungkin dalam membantu orang lain, lelah dia mungkin dalam mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi, lelah dalam beribadah ya, mungkin ada waktu-waktunya mungkin dia lagi kurang sehat atau apa, tapi tetap dia terus beribadah kepada Allah dan melapang dalam sempit.
dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dia tetap beribadah kepada Allah, akan dibalas oleh Allah, karena itu adalah lelah yang disukai. Dan karena itu tetap istiqomahlah kita di jalan Allah, tetap istiqomahlah kita beribadah di jalan Allah. Karena apa? Karena memang tujuan hidup kita adalah beribadah pada Allah. Karena kita ada lelah-lelah kita itu, insya Allah itu diridai Allah, disukai Allah. Lelah mungkin kita bangun malam, lelah kita mungkin misalnya puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah-sunnah kita, lelah kita dalam ibadah misalnya mengurus anak-anak kita atau berbuat baik kepada orang lain, atau kita semuanya itu kita niatkan ibadah pada Allah, ada kelelahan, ada keletihan, yakinlah kelelahan tersebut akan sirna, akan dapat kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita kalau sudah Allah ridho, Allah udah berkahi, masya Allah, itu adalah suatu rezeki yang luar biasa. Apalagi lelah yang disukai oleh Allah, ini terutama bagi wanita nih ya, lelah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik putra-putri yang sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Ya, dalam 2 tahun, wasiat kami bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Ya, surat Luqman ayat 14. Itu seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, ketika dia sudah menikah, dia anugerahkan oleh Allah amanah anak, ada kelelahan dia ketika dia mengandung, dibawa kemana-mana 9 bulan, nggak bisa ditaruh. Setelah itu dia akan merenggang nyawa. Ketika melahirkan, banyak juga kan wanita-wanita yang meninggal karena melahirkan, itu syahid baginya. Karena adalah itu juga kelelahan luar biasa. Setelah itu kelelahan juga menyusui selama 2 tahun dalam keadaan dalam keadaan dia menyusui, dia harus memikirkan nutrisi yang baik buat makanan yang dia makan untuk agarnya juga sehat. Ada kelelahan ketika anaknya masih kecil, bangun malam, anaknya rewel, anaknya mungkin belanja balita, udah mulai bergerak. Nah, kelelahan-kelelahan tersebut insya Allah ya, dalam kita merawat dan mendidik putra-putri amanah dari Ilahi, itu adalah kelelahan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini dikatakan oleh metode Allah bagaimana kita juga harus menghormati orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Tadi kata Allah dalam surat Luqman ayat 14, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik ya kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Surat Luqman ayat 14. Insya Allah semangat ya ibu-ibu ya, yang merawat anaknya, yang menjaga anaknya, yang mendidik anaknya. Lelah kita adalah lelah yang disukai oleh Allah. Yang kelima, lelah dalam mencari nafkah yang halal ya. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Setelah sholat Jumat ya, bila kita laksanakan, justru bertebaranlah kamu di muka bumi ya. Di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini masya Allah, seorang ya bapak, seorang suami atau mungkin wanita, ada juga yang bekerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, anak-anaknya. Insya Allah itu adalah lelah yang disukai oleh Allah, lelah yang bernilai ibadah ketika seorang suami, seorang bapak mencari nafkah sebagai pejuang keluarga. Istri juga ya, ketika tadi ya lelah ketika mengurus anak-anaknya, ketika dia juga bekerja bisa juga karena mungkin pasangannya tidak ada atau pasangannya sakit atau apa, mungkin dia menggantikan peran-peran pasangannya. Insya Allah itu juga akan menjadi lelah yang dinilai oleh Allah menjadi ibadah ya. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur kepada Allah. Lelah-lelah kita selalu ada ganjarannya, ada nilainya, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-6 adalah lelah dan mengurus keluarga. Ini surah At-Tahrim ayat 6 ya. Kita lihat lagi ya, lelah yang disukai oleh Allah apalagi. Kita bisa cek dalam surat At-Tahrim ayat 6, lelah mengurus keluarga. Terutama ini kepada bapak nih ya. Kita lihat artinya, wahai orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah, ya. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ayat ini juga diperuntukkan ya buat terutama untuk pemimpin keluarga, bapak, ayah ya. Bagaimana lelah mengurus keluarga itu diridhoi Allah, disukai Allah karena balasannya adalah supaya mengajak keluarga itu ke surganya Allah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka tadi ya. Dan saat Tahrim ayat 6 yang kita tidak ingin ya masuk ke neraka, kita semua pasti ingin masuk ke surganya Allah. Ingin masuk surganya Allah pasti berlelah-lelah di dunia. Karena di sini adalah bukan tempat tinggal ya. Di sini hanya sebentar tinggal. Di sini tempat kita mencari amal soleh ya dunia ini, mencari kebaikan-kebaikan. Istirahat kita nanti apabila kaki kita sudah melangkah ke surga. Kalau belum melangkah kaki kita ke surga, kita masih terus berusaha, bekerja keras. Tapi insya Allah ada masanya kalau nanti Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah, kaki kita sudah melangkah ke surga, insya Allah barulah kita bisa istirahat. Sekarang kita terus berjuang, terus mencari ridha Allah, terus lelah-lelah kita mengurus keluarga tadi ya, itu insya Allah disukai oleh Allah. Kemudian juga apalagi lelah yang disukai oleh Allah, lelah dalam belajar atau menuntut ilmu. Itu kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 79. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaklah dia berkata, jadilah ya kamu para pengabdi Allah, karena kamu semua mengajarkan kitab dan mempelajari. Kitab itu maksudnya adalah bagaimana kita harus belajar ya. Termasuk juga dalam Al-Quran, Al-Quran kitabullah ya, kitab juga ya, kitabullah, Al-Quran adalah kitabullah. Terus kita belajar, orang menuntut ilmu, ada yang belajar Al-Quran ya, belajar ilmu, terutama belajar ilmu agama itu wajib ya. Kita belajar Al-Quran itu wajib ya, karena dengan belajar Al-Quran kita tahu bagaimana petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, bagaimana perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Hanya ketika kita lelah belajar Al-Quran, lelah kita misalnya belajar ilmu fardu kifayah untuk kebutuhan-kebutuhan kita dunia, kalau diniatkannya karena Allah, kalau diniatkannya untuk mencari ridha Allah, insya Allah lelah kita nanti akan dibalas dengan surga dan disukai oleh Allah. Dan yang terakhir, lelah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit ya. Al-Baqarah ayat 155. Kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada rasa kesusahan ekonomi, kekurangan ya, harta benda ya. Atau mungkin kita diuji oleh Allah sakit atau penyakit nyahun atau penyakit yang mungkin terus-menerus datang pada kita pengen sehat. Kalau kita sabar, kalau kita kelelahan itu kita ikhlaskan karena Allah, itu akan dinilai oleh Allah dan itu disukai oleh Allah. Karena tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, pahala sabar itu luar biasa, tidak batas pahala orang yang sabar. Ya karena apa? Karena dia lelah dan kesusahan, lelah dalam dia misalnya kekurangan, sakit, tapi dia tetap ikhlas, tetap sabar, tetap beribadah, tetap istiqomah pada jalan Allah. Insya Allah lelah tersebut menjadi lelah yang disukai Allah, dibalas oleh Allah. Pahala kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Kalau hidup kita sudah diberkahi oleh Allah, insya Allah hidup kita akan terjaga, insya Allah hidup kita akan dipelihara oleh Allah. Sebaik-baiknya penjaga, pemelihara, pelindung ya di kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan para pemirsa semua, ada 8 kelelahan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah menjadi motivasi buat kita, lelah-lelah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ada nilainya, ada ganjarannya. Dan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, Allah kembalikan kita semuanya kalau sampai waktunya kita pulang pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ketemu kembali dengan ya pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, ketemu dunia, ketemu juga nanti di surga Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf lahir batin, ada salah kilap dan pada Allah semua ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.